JDT. Akhirnya setelah lagi dari sisi kanan Kelantan ya. Diri, coba masuk. Tolakan keluar. Ke tengah. Syami memiliki ruang. Apakah satu percobaan daripada Syami? Oh, cantik. Belum sempat saya habiskan ayat. Bekso. Ya, Beksen da Silva menggila di perlawanan 8 besar Piala Malaysia. Dan kita sebenarnya sudah tahu bahwa JDT akan melaju ke semifinal ya. Tetapi siapa sangka ya terjadi pesta gol, bahkan di separuh masa JDT sudah unggul 5-0 ya. Kita akan tengok gol-gol yang terjadi dan bagaimana Beksen da Silva cetak hat-trick dan sekaligus semakin mengkokohkan beliau sebagai pencetak gol ataupun jaringan terbanyak dari Johor Darul Takzim. Nah, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Reaction. Ya, baiklah teman-teman, kita akan coba langsung saja lihat highlightnya ini dari Malaysian Football League ya, untuk perlawanan JDT melawan Kelantan ya. Kita tahu sebelumnya JDT unggul 3-0 ya ketika bermain away ke Kelantan. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita tengok ya. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Ya, ini menarik di sini Jordi Amat kembali mendapatkan menit bermain ya, dan dari awal berarti kalau tak silap ini perlawanan kedua ya. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan pertembungan di antara pasukan Johor Darul Takzim. Nah, ini dari formasi pun di sini cukup menarik bagaimana di sini tak ada nama Arif Aiman yang memang direhatkan. Kemudian aku juga mempertanyakan ya, Safawi Rashid itu bagaimana gitu. Karena sebenarnya ketika Arif Aiman ini direhatkan, biasanya kan Safawi Rashid, tetapi di sini posisinya malah lebih ke Ahya Rashid ya yang mendapatkan kesempatan ya, Ahya Rashid ini. Kita lanjut. Menentang pasukan Kelantan. Dan ini pula upacara rasmi penyerahan bola daripada Faizarul Abdul Hamid. Ya, kipernya yang diturunkan Farizal Marlias dan di belakang ada Jordi Amat dan juga jauh dihantar ke sebelah kiri. Ada Nur Azlin ya. Kita tengok, nah di sini dikejar oleh Akhyar di sebelah kiri ya, yang biasanya itu posisinya for story. Oke, percobaan pertama dari Beksen da Silva. Satu percobaan ya, pemain pencetak jaringan ataupun gol terbanyak sepanjang masa di Johor Darul Takzim. Daripada Johor Darul Takzim, lihat bagaimana Beksen Sami melihat Safari. peluang. Kurang cermat. Oke, ini mulai terjadi ya. Kesilapan Beksen da Silva. Beksen da Silva untuk JDT. Masuk. Meledak tegar untuk Johor Darul Takzim. Ya, ini selebrasi macam Ronaldo ya. Oke. Gerak Ian di yang sini diberikan. Kita tengok ya, sebenarnya momentum itu ada mau counter attack dari Kelantan, tetapi bola berhasil direbut ya, kesilapan dari pemain Kelantan oleh Syafiq Rahim kalau tak salah. Lihat. Kemudian kepada Nazmi ataupun Ahya Rashid ya, dan memberikan terupas kepada Beksen da Silva. Beksen da Silva. Kontrol tipu pemain, masuk ya, 1-0. Yang cukup tajam. Ya, benar ya. Syafiq Senjata Rahim. paling tajam untuk Johor Darul Takzim. Nah, ini kalau ini berarti gol ke-42 ya. Satu pergerakan yang cukup baik. Nih. Tolakan pada pasukan Kelantan, Felipe Herrera daripada kawasan tengah. Nah, ini counter attack dari Kelantan ya. Felipe Herrera meminta bola kembali yang untuk pasukan baik. Kelantan ketika ini mempunyai ruang. Nah, ini penyelamatan yang baik ya dari Farizal Marlias. Sebenarnya pemain Kelantan ini ada opsi memberikan hantaran ya, tapi memilih untuk melakukan shooting. Nah, sebenarnya nomor 12 ini free loh dari Kelantan. Sayang sekali. 1-0 dikeluarkan oleh Farizal. Lihat bagaimana sekali lagi tolakan berjaya untuk ditampan oleh Farizal. Syafiq Rahim berikan kepada Nakso Insa. Gerakan daripada pasukan Johor Darul Takzim. Ya, Sami Safari ya tadi ya. Sami Safari di sisi kanannya, lebih ke depan ya ini Sami Safari. Sebelah kanan gawang. Benteng dibina. Nah, ini momentum yang
luar biasa. Beksen da Silva. Sekali lagi menepati ramalan. Dan di sini kalau kita lihat replay ya, kiper dari Kelantan ini mati langkah ya. Sangat tak menduga bolanya tuh ke arah situ. Gitu. 2-0 dan kalau tak silap ini jaringan ke-43 berarti ya dari Beksen da Silva di musim ini. Bisa di kaki kanannya tidak ada ubat. Iya betul. Penempatan yang baik, Safik Rahim crossing masuk dalam kawasan bahaya. Nazmi kerjasama dengan Adam Nazlin, Beksen da Silva. Wow, kerjasama yang sangat baik dengan Akhyar. Namun masih lagi untuk Jodaru Takzim. Akhyar, Beksen da Silva masuk. Lagi-lagi hat-trick ini, hat-trick Beksen da Silva. Bagaimana karakter lagi-lagi selebrasi penyerang. ya. Oke, di sini kalau kita tengok selebrasi ketika Beksen da Silva memberikan back heel kepada Akhyar Rashid ya. Di sini. Oke, di sini ketika Akhyar Rashid capping. Nah, Beksen da Silva sudah meminta kepada Akhyar Rashid. Memang sangat ambisius ini Beksen da Silva. Tahan Beksen di bagian. Nah, ketika bola diberikan kepada Beksen, nampaknya Beksen ini sempat kayaknya bola nggak nyampe ya, kayak mungkin dianggap telat gitu. Tapi ternyata bolanya itu mungkin pikirannya Beksen awalnya ini bakal kena antisipasi dari pemain Kelantan ya. Tetapi ternyata bolanya lolos. Agak sukar digugat. Dan yang paling baik tentu sebagai seorang striker ya, bagaimana Beksen da Silva ini responnya begitu cepat ya, karena sempat mengira kayaknya bolanya itu ke intercept gitu atau kepotong gitu. Tapi ternyata ketika bolanya datang pun Beksen tidak kaget ya. Dan di sini kita tengok ekspresinya dari Akhyar Rashid yang sangat bahagia ya. Memegang mukanya ya. 3-0 ini ya, bersama dengan baik, sangat baik dari Akhyar Rashid ya. Beksen meminta, nah sempat adanya kayak udah pasrah gitu, tapi bolanya malah datang dan distikat saja oleh Beksen da Silva. 3-0 untuk Jodaru Takzim. Lihat bagaimana pergerakan daripada Akhyar mendapatkan tolakan kesilapan yang dilakukan oleh Ghaffar. Boom. Akhyar Rashid untuk pasukan JDT. Akhyar Rashid lagi dari sisi kanan Kelantan ya. Diri coba masuk, tolakan keluar. Ke tengah. Syami memiliki ruang. Apakah satu percobaan daripada Syami? Oh, cantik. Belum sempat saya habiskan ayat. Ini sih menurut aku adalah gol terbaik ya di perlawanan tadi ya. Mereka mempertontonkan bola sepak ya yang ditunjukkan oleh Syahmi Safari. Luar biasa ini. Satu pertunjukan bola sepak aras tinggi. Coba kita tengok replaynya ya. Bagaimana dengan intensity yang dipertontonkan Syahmi. Lihat bagaimana. Ya, lagi-lagi Akhyar Rashid ya yang memberikan ke assist. belakang. Kontrol, dikawal oleh Syahmi dan satu percobaan tepat ke sebelah kanan. Ya, aksi yang memukau dari Akhyar Rashid. Berhenti. Kontrol dan bolanya itu melengkung. Satu percobaan yang cukup baik daripada Syahmi. 4-0 ya. Lihat bagaimana bola itu dihantar dengan cukup tepat ke sasaran. Syahmi sempat melihat. Masih lagi dalam permainan. Oke, kali ini intercept oleh Adam. Nah, ini mungkin karena terjatuh ya. Bagaimana untuk pasukan Jodaru Takzim? Ya, 5-0. Kelekaan, kealpaan. Nah, karena aku juga tengok ya perlawanan. Nah, menurut aku ini Nazmi Faiz ini harusnya pelanggaran. 5-0 di separuh masa pertama. Menurut aku referee memberikan fluid. Nah, di sini kita kayak posisinya itu ada kayak ngangkat kaki ya, atau istilahnya kalau di kampungku tuh ngedrap lah. Dan itu menurut aku layak lah. Ini harusnya Nazmi mendapatkan kartu ya. Maksudnya minimal tuh foul ya, ataupun pelanggaran. Ya tapi mungkin posisi referee kurang tepat atau gimana ya. Jaringan aggregate menunjukkan ini 5-0 total sehingga agregat overall 8-0 untuk Jodaru Takzim ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk JDT melawan Kelantan.
walaupun sebenarnya JDT sangat mendominasi dan unggul 5-0 ya, tapi menurut aku semuanya juga harus lebih efektif ya dalam memanfaatkan peluang yang ada ya. Karena mungkin ketika melawan Kelantan, ketika sia-siakan peluang masih bisa cetak jaringan ya. Tetapi kalau misalnya nanti efeknya ketika melawan tim-tim yang di atas levelnya, misalnya di Liga Juara-juara Asia gitu, itu kan peluangnya pasti tak sebanyak ini. Jadi harus boleh lebih efektif lagi ya untuk JDT, penyerangnya, wingnya ataupun pemain tengahnya ya. Ketika punya peluang masuk ya. Itu juga yang jadi masalah Manchester City sebelum ini ya di Liga Inggris. Dan itu pun tetap bisa juara gitu di liganya. Nah, JDT kan seringkali kayak gitu juga. Jadi banyak sekali peluang tapi gagal dimanfaatkan. Walaupun secara angka kita tengok tuh 5-0 ya, tetapi sebenarnya ada banyak peluang. Dan kadang juga ketika sudah sampai depan bingung mau umpan siapa, kadang-kadang masih terlihat seperti itu. Walaupun memang aktualnya kalau kita tengok tadi Yahya Rashid bermain sangat baik ya dan memberikan beberapa assist ataupun hantaran yang menjadi gol. Nah itu untuk ini. Dengan demikian maka JDT maju ke semifinal dan akan bertemu dengan Sabah ya, yang memang secara habis-habisan juga akhirnya bisa lolos ke 4 besar Piala Malaysia. Nah ini menarik karena Sabah juga pasti ada misi untuk mendapatkan slot ke Piala AFC ya, karena kita tahu juara Piala Malaysia ini akan mendapatkan kesempatan Piala AFC musim depan. Nah menarik ya, itu aja. Nanti kita tunggu hasil besok perlawanan 8 besar lain antara Terengganu, Selangor dan yang lain. Itu aja, kalau ada kesilapan mohon maaf. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.